Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tunjangan dan pelayanan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada Lydia Sahira Atikoh dengan NPM 1901010164. Kemudian yang kedua ada Khofifah Lairatul Salamah dengan NPM 1901010165. Yang ketiga ada Yuli Rahmawati dengan NPM 1901010170. Dengan anggota yang keempat yaitu Elifa Feni Rahayu NPM 1901010171. Kemudian yang kelima ada Septiana Iscasari dengan NPM 1901010197. Yang keenam ada Tiara Noviani Skarmelati dengan NPM 1901010198. Yang ketujuh ada Agung Setiabudi dengan NPM 1901010210. Dan yang terakhir ada Ataj Amiratul Aida dengan NPM 1901010214. Saya Lydia Zahira Atikoh dengan NPM 164 akan menjelaskan tentang tunjangan. Tunjangan adalah pembayaran keuangan dan bukan keuangan tidak langsung yang diterima karyawan untuk kelanjutan bekerja mereka dengan perusahaan. Maksud keuangan tidak langsung memiliki wujud yang sangat beragam, seperti jam kerja yang fleksibel, cuti, mendapatkan fasilitas kendaraan, dan lain-lain. Contoh dari tunjangan sendiri adalah asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, cuti yang dibayar, dan fasilitas penitipan anak, dan lain-lain. Tunjangan karyawan mencapai sepertiga dari upah dan pendapatan atau sekitar 28% dari total gaji, diikuti dengan asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah biaya asuransi pembayaran tunjangan perorangan yang termahal bagi perusahaan. Pembayaran yang diharuskan oleh hukum untuk hal-hal seperti kompensasi pengangguran merepresentasikan pengeluaran tunjangan yang terbesar. Pentingnya asuransi kesehatan. Yang pertama, karyawan merasa puas dengan kualitas rencana tunjangan kesehatan yang mereka terima. Kedua, asuransi kesehatan telah mencakup semua kebutuhan karyawan. Ketiga, karyawan telah menyadari jika bekerja di perusahaan yang tidak memberikan tunjangan, maka akan menerima upah tetap yang lebih rendah sekitar 20% dari yang mereka terima. Tunjangan yang diwajibkan oleh hukum negara atau sebagian besar hukum negara bagian. Yang pertama, jaminan sosial. Kedua, asuransi bagi pengangguran. Ketiga, kompensasi pekerja. 4. Cuti berdasarkan undang-undang dan cuti kesehatan keluarga. Sementara itu, ada tunjangan bebas sebagai bagian dari elemen pengusaha. Pertama, kecacatan kesehatan dan asuransi jiwa. 2. Pensiun. 3. Waktu tidak bekerja yang dibayar untuk liburan, rekreasi, cuti sakit, cuti perorangan, cuti sebagai juri atau pengadilan, dan lain-lain. 4. Program konseling dan bantuan karyawan tunjangan yang bersahabat bagi keluarga untuk persiapan anak, perawatan bagi lansia, jadwal kerja yang fleksibel, dan lain-lain. Dan hak istimewa eksekutif. Macam-macam tunjangan. Yang pertama, pembayaran untuk waktu tidak bekerja atau tunjangan pembayaran tambahan merupakan tunjangan yang paling besar biayanya bagi seorang pengusaha karena besarnya jumlah waktu cuti yang diterima banyak karyawan. Artinya, gaji karyawan tetap dihitung utuh meskipun dia tidak masuk bekerja. Waktu cuti yang dibayar meliputi hari libur, izin pemakaman, tugas militer, cuti melahirkan, dan lain-lain.
Selanjutnya, saya Kofifa akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab pembayaran untuk waktu tidak bekerja. Nah, yang pertama ada asuransi pengangguran. Asuransi pengangguran yaitu jaminan sosial bagi tenaga kerja yang dipertanggungjawabkan kepada perusahaan asuransi untuk menjamin sejumlah penghasilan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Sebenarnya dalam Indonesia atau di Indonesia ini pemerintah belum menerapkan yaitu jaminan sosial untuk pengangguran. Jadi dalam kasus ini jaminan untuk pengangguran hanya untuk negara-negara tertentu seperti USA atau negara-negara maju lainnya. Yang berikutnya adalah liburan dan hari libur. Nah, ketentuan tentang waktu kerja, libur mingguan atau libur nasional ini telah diundang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi perusahaan wajib memberi waktu istirahat, yaitu istirahat mingguan atau 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Pekerja tidak wajib bekerja pada hari libur resmi. Pengusaha dapat bekerja pada hari-hari libur resmi yang berlaku sejenis, dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan. Lalu cuti sakit. Cuti sakit merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pekerja atau buruh sehingga mereka tidak perlu melakukan pekerjaan dalam kurun waktu tertentu, dan pengusaha tetap harus memberikan upah serta tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja. Namun terkadang ini menjadi tidak baik untuk perusahaan karena dalam survei yang dicari ternyata banyak pekerja yang menggunakan cuti sakitnya untuk melakukan hal yang kurang baik bagi perusahaan. Contohnya yaitu mengambil cuti sakit untuk keperluan pribadi atau keperpanjangan dari liburnya, yaitu dapat merugikan perusahaan. Lalu ada cuti orang tua dan UU cuti keluarga dan medis. Nah, seperti yang diketahui, banyak sekali di Indonesia para pekerja, sebagian adalah para wanita. Para wanita juga yang sudah berkeluarga akan memiliki anak. Nah, dalam pasal 82 diatur bahwa karyawati memperoleh hak istirahat selama 1,5 atau 1,5 bulan sebelum dan 1,5 atau 1,5 bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Akan tetapi perusahaan dan karyawati dapat bernegosiasi kembali tentang pemberian cuti melahirkan dan cuti menyusui selama waktu sekitar 3 bulan. Jika karyawati mengalami keguguran, ia diizinkan mendapatkan cuti selama 1,5 bulan. Selanjutnya, yang akan dibacakan saya Yuli Ramawati, NPM 1901010170. Pembayaran pesangon. Jadi pembayaran pesangon adalah wajar atas beberapa dasar. Ini merupakan langkah manusiawi dan hubungan publik yang baik. Sebagian besar manajer mengharapkan karyawan untuk memberikan pemberitahuan kepada mereka paling tidak 1 atau 2 minggu jika mereka berencana untuk berhenti, karena untuk
melihat situasi dalam memberikan pembayaran pesangon 1 atau 2 minggu jika seseorang karyawan diberhentikan. Alasan lain untuk memberikan pembayaran pesangon adalah untuk menghindari tuntutan hukum dari mantan karyawan yang tidak puas. Selanjutnya, tunjangan pengangguran tambahan. Dalam beberapa industri seperti pembuatan mobil, penutupan pabrik untuk menutupi persediaan atau mengubah mesin adalah hal yang biasa, dan pemberhentian atau cuti karyawan harus bergantung pada asuransi pengangguran. Beberapa perusahaan membayarkan tunjangan pengangguran tambahan. Ini merupakan tambahan bagi kompensasi pengangguran karyawan dan membantu untuk mempertahankan standar kehidupannya selama ia tidak bekerja. Mereka memberikan tunjangan sebagai tambahan kompensasi pengangguran negara karena 3 kemungkinan, yaitu pemberhentian, berkurangnya minggu kerja, dan relokasi. Kompensasi pekerja. Undang-undang kompensasi pekerja bertujuan menetapkan jumlah yang tepat dan pasti serta tunjangan medis bagi korban kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Juga pihak keluarga yang bergantung pada orang tersebut, tidak menghubungkannya dengan kesalahan. Setiap negara bagian di Amerika memiliki hukum kompensasi pekerja dan komisi administratif sendiri, dan beberapa negara bagian menjalankan program asuransi mereka sendiri. Selanjutnya, bagaimana tunjangan ditentukan? Tunjangan kompensasi pekerja bisa berbentuk uang atau fasilitas kesehatan. Dalam kejadian kematian atau cacatnya seorang pekerja, orang yang ditanggung oleh korban itu diberi tunjangan tunai berdasarkan pendapatan sebelumnya, biasanya setengah hingga 2/3 upah mingguan rata-rata pekerja tersebut per minggu pekerjaan. Di banyak negara bagian di Amerika terdapat batas waktu yang ditetapkan seperti 500 minggu saat tunjangan tersebut dapat dibayarkan. Contoh, Anda menginstruksikan semua karyawan untuk menggunakan kacamata pengaman saat bekerja dengan mesin. Seorang pekerja tidak melakukannya dan mengalami luka pada saat bekerja. Akan tetapi, perusahaan masih harus memberikan tunjangan kompensasi pekerja. Ketetapan pekerja dari Undang-Undang Orang Amerika yang memiliki cacat tubuh atau ADA atau Americans with Disabilities Act mempengaruhi prosedur kompensasi pekerja sebagian besar pengusaha. Salah satunya ketetapan ADA umumnya melarang pengusaha menanyakan sejarah kompensasi pekerja kepada seorang pelamar, sebuah praktik yang telah meluas sebelum keluarnya undang-undang itu. Selanjutnya, mengendalikan biaya kompensasi pekerja. Ini meminimalkan jumlah tuntutan kompensasi pekerja. Juga kecelakaan dan jam yang hilang adalah sebuah sasaran penting bagi semua pengusaha. Sementara perusahaan asuransi pengusaha biasanya membayar tuntutan itu. Biaya preminya tergantung pada jumlah tuntutan dan jumlah kompensasi tuntutan itu. Ada beberapa cara untuk mengurangi tuntutan. Salah satunya, Anda dapat menyaring pada posisi yang cenderung mudah mendapat kecelakaan. Anda juga dapat mengurangi kondisi yang menyebabkan kecelakaan di pabrik, serta Anda dapat mengurangi masalah kecelakaan dan kesehatan yang memicu tuntutan ini, misalnya dengan membuat program keamanan dan kesehatan yang efektif dan memenuhi standar keamanan pemerintah. Asuransi perawatan rumah sakit, kesehatan, dan cacat. Pilihan asuransi kesehatan karyawan dan perawatan rumah sakit nampak besar bagi pengusaha, karena asuransi seperti ini sangat mahal. Oleh karena itu, kebanyakan pengusaha, sekitar 80% perusahaan menengah dan besar, dan 69% dari perusahaan kecil menawarkan karyawan mereka suatu jenis asuransi perawatan rumah sakit, medis, dan cacat bersamaan dengan asuransi jiwa, membentuk landasan dan banyak program tunjangan. Banyak pengusaha menawarkan keanggotaan dalam organisasi pemeliharaan kesehatan atau HMO atau Health Maintenance Organization sebagai pilihan rumah sakit atau medis, dan organisasi penyedia yang lebih disukai yaitu PPOS atau Preferred Provider Organization adalah persilangan antar HMO dan kesepakatan antara dokter dan pasien.
Saya Eliva Feni Rahayu dengan NPM 0171 akan melanjutkan presentasi slide berikutnya. Tren baru dalam pengendalian biaya kesehatan. Para pengusaha berupaya untuk mengatasi masalah biaya perawatan kesehatan dengan cara perusahaan menggunakan ahli pengendalian biaya perusahaan yang mengkhususkan diri membantu pengusaha mengurangi biaya perawatan kesehatan, lebih melibatkan dan memberdayakan para karyawan dalam program perawatan kesehatan adalah tren lainnya dari pengendalian biaya, karena peran karyawan dibutuhkan dalam proses ini. Sebagai contoh, perusahaan menggunakan intranet SDM untuk memberi akses pada karyawan pada informasi tunjangan dan cakupan perawatan kesehatan dasar. Tunjangan kesehatan mental. Beberapa pengusaha memperlambat kenaikan tunjangan kesehatan mental dengan mengawasi proses tunjangan. Sebuah perusahaan pelayanan keuangan di New York dihadapkan dengan lompatan besar biaya kesehatan mental dalam tahun terakhir, yang menolak ide menempatkan batasan lintas dewan. Tetapi mereka merancang kembali bagian kesehatan mental. Dan rencana tersebut sekarang meliputi sebuah tinjauan seperti untuk menjamin perawatan, menaikkan tunjangan berobat jalan, dan jaringan penyedia efisien biaya. UU Diskriminasi Kehamilan. Tidak sah bagi sebagian besar pengusaha bila melakukan diskriminasi terhadap wanita dengan memberikan tunjangan yang jumlah atau durasinya lebih rendah atas kehamilan, melahirkan anak, atau kondisi kedua terkait. Sebagai contoh, jika seorang pengusaha memberikan pendapatan ketidakmampuan selama 26 minggu kepada karyawan karena berbagai penyakit, nah sekarang mereka juga harus menyediakan 26 minggu untuk kehamilan atau melahirkan anak. Perawatan jangka panjang. Saat ini, umur orang generasi baby boomer adalah sekitar 61 tahunan, dan asuransi perawatan jangka panjang untuk mendukung orang di masa tuanya muncul sebagai tunjangan kunci karyawan baru. Pengusaha dapat menyediakan tunjangan asuransi untuk beberapa jenis perawatan jangka panjang, seperti perawatan sehari lansia, bantuan hidup, dan perawatan penjagaan. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septiana Iksasari dengan NPM 19.01.01.0197. Tunjangan pensiun. Tunjangan pensiun adalah program jaminan sosial federal dan rencana pensiun atau pengunduran diri dari pengusaha. Jaminan sosial merupakan program federal yang memberikan 3 jenis tunjangan, yaitu tunjangan kematian atau tunjangan orang yang selamat dapat dibayarkan kepada tanggungannya dengan mengabaikan umur saat kematian, dan tunjangan cacat yang dapat dibayarkan kepada karyawan yang cacat dan tanggungannya. Tunjangan ini hanya dapat dibayarkan jika karyawan diasuransikan di bawah Undang-Undang Jaminan Sosial. Selanjutnya, rencana pensiun adalah rencana yang memberikan sejumlah uang tertentu saat karyawan mencapai umur pensiun yang sudah ditetapkan. Rencana pensiun sendiri dibagi menjadi 2, yaitu rencana tunjangan terdefinisi merupakan sebuah rencana yang berisi rumus untuk menentukan tunjangan pensiun. Kemudian, rencana kontribusi terdefinisi merupakan sebuah rencana di mana kontribusi pengusaha untuk dana simpanan atau pensiun karyawan itu ditentukan. Kemudian, rencana 401K adalah rencana kontribusi terdefinisi dari pendapatan karyawan. Rencana kontribusi terdefinisi jenis lainnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, rencana penyimpanan dan penghematan merupakan rencana di mana karyawan mengkontribusikan sebagian pendapatan mereka ke sebuah dana. Biasanya pengusaha mencocokkan kontribusi ini sebagian atau seluruhnya. Yang kedua, rencana pembagian keuntungan tertunda merupakan sebuah rencana di mana sejumlah tertentu dari keuntungan dikreditkan kepada rekening setiap karyawan yang dapat dibayarkan saat pensiun, pemberhentian, atau kematian. Yang ketiga, rencana kepemilikan saham karyawan.
rencana bonus saham yang memenuhi syarat dan dapat dikurangi pajak di mana pengusaha mengkontribusikan saham kepada sebuah badan perwakilan untuk digunakan nanti oleh karyawan. Perencanaan pensiun merupakan hal yang rumit karena banyaknya undang-undang federal yang mengatur pensiun. Salah satunya yaitu Undang-Undang Pendapatan Pensiun Karyawan atau ERISA, yang berisi tentang meminta agar hak pensiun itu diberikan dan dilindungi oleh keagensian pemerintah. Dalam mengembangkan perencanaan pensiun, pengusaha harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, persyaratan keanggotaan. Sebagai contoh, berapakah umur minimum atau minimal lamanya bekerja di mana karyawan dapat memenuhi syarat untuk pensiun? Yang kedua, rumus tunjangan. Biasanya hal ini mengaitkan pensiun yang telah didefinisikan dengan pendapatan akhir karyawan atau rata-rata 3 atau 4 tahun terakhir pendapatan orang itu. Yang ketiga, pendanaan rencana. Bagaimana Anda akan mendanai rencana tersebut? Apakah akan terbentuk kontribusi atau non-kontribusi? Yang keempat, pemberian atau dana yang diberikan. Dana yang diberikan adalah uang yang telah dimasukkan oleh pengusaha dan karyawan dalam dana pensiun karyawan yang tidak dapat dikorbankan untuk alasan apapun. Tentu saja, kontribusi karyawan akan selalu menjadi milik mereka. Alternatif pensiun. Banyak perusahaan yang saat ini berhadapan dengan kebutuhan untuk mengurangi tenaga kerja mereka. Dengan begitu, perusahaan memberikan penawaran jendela pensiun dini dan pengaturan pemisahan sukarela lainnya. Jendela pensiun dini sendiri merupakan di mana karyawan didorong untuk pensiun dini dengan tunjangan pensiun bebas dan ditambah dengan sebuah pembayaran tunai. Kemudian, rencana pensiun saldo kas adalah rencana tunjangan terdefinisi untuk tujuan pajak federal, tetapi cara kerjanya berbeda. Baik, perkenalkan nama saya Tiara Noviani Skarmelati, NPM 198, yang akan menjelaskan materi selanjutnya tentang alternatif pensiun pada poin yang kedua, yaitu portabilitas. Nah, kebutuhan yang saat ini akan staff yang tentunya lebih fleksibel dan rencana rekonstruksi perusahaan yang berkelanjutan ini tentu mendorong perusahaan untuk membuat rencana pensiun yang lebih mudah diadaptasi gitu. Nah, biasanya perusahaan ini mengubah tunjangan dari pensiun ini menjadi tunjangan yang terdefinisi karena dirasa lebih tepat untuk karyawan. Nah, untuk pendekatan lainnya, ini ada pendekatan dengan mengizinkan karyawan untuk meninggalkan perusahaan sebelum waktunya pensiun. Jadi, ketika di poin pertama sudah dijelaskan tentang pensiun dini, nah di sini perusahaan mengizinkan karyawan untuk meninggalkan perusahaan sebelum waktunya pensiun, atau bisa dalam arti karyawan itu mengundurkan diri karena kemauannya sendiri gitu. Soalnya berbeda antara mengundurkan diri dengan pensiun dini. Ketika mengundurkan diri ini bisa terjadi di waktu kapan saja. Namun ketika di pensiun dini, waktunya ini terbatas gitu. Mengapa disebut jendela tadi? Karena waktunya terbatas. Tidak terus perusahaan ini membuka kesempatan untuk pensiun dini. Dan bahkan biasanya pensiun dini itu ada kriterianya, misalnya ada batasan umur, ada batasan pengalaman dia yang telah diberikan kepada perusahaan ini, misalnya minimal 10 tahun atau 15 tahun gitu. Tapi kalau di poin mengundurkan diri gitu ya, itu tidak ada batasan umur. Terus juga pesangon yang didapatkan pun namanya niat uang pisah atau pesangon yang diberikan karyawan setelah bekerja bertahun-tahun dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Tapi kalau yang pensiun dini ini juga dapat pesangon yang dianggap pantas sesuai kontribusinya terhadap perusahaan dan mendapatkan bonus tambahan juga di luar peraturan
yang telah ditetapkan. Untuk alternatif pensiun yang ketiga, ini ada rencana pensiun saldo kas. Nah, pada poin ini, perusahaan mengkontribusi persentase dari pembayaran karyawan saat ini untuk rencana pensiun yang dihitung tiap tahunnya gitu. Jadi persentase dari pembayaran karyawan saat ini tuh nanti akan direncanakan uangnya gitu untuk dihitung setiap tahunnya. Dan karyawan nanti akan mendapatkan bunga itu sebagai rencana pensiun saldo kas. Nah, untuk materi selanjutnya ada pelayanan karyawan dan tunjangan yang menguntungkan keluarga. Ini yang pertama ada pelayanan pribadi. Jadi perusahaan ini memberikan pelayanan pribadi yang dirasa paling dibutuhkan karyawan pada suatu waktu gitu. Nah, yang pertama ada serikat kredit. Jadi serikat kredit ini dibentuk perusahaan untuk membantu karyawannya dalam hal simpan pinjam, yang pastinya akan lebih menguntungkan karyawan gitu kan daripada melakukan simpan pinjam di luar. Lalu yang kedua ada program bantuan karyawan. Nah, program bantuan karyawan ini adalah suatu program yang dirancang perusahaan dengan menyediakan program konseling atau perbaikan bagi karyawan yang memiliki masalah seperti kecanduan alkohol atau obat-obatan narkoba misalnya, agar ya para karyawan ini terlepas dari permasalahan itu. Nah, selanjutnya ini ada tunjangan yang menguntungkan keluarga. Karena di antara banyak permasalahan yang saat ini semakin kompleks, misalnya pada suatu rumah tangga itu kedua orang tuanya semuanya bekerja, atau di rumah itu hanya wanitanya saja gitu yang bekerja, sedangkan masih punya tanggungan anak-anak gitu yang harus dijaga. Nah, hal itu tentu akan mengganggu produktivitas atau kinerja dari karyawan. Nah, tekanan untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan ini kemudian mengarahkan perusahaan untuk mengadakan tunjangan yang menguntungkan keluarga tadi. Jadi, walaupun tidak ada spesifikasi khusus, namun biasanya ini meliputi tempat perawatan anak, fasilitas kebugaran, misalnya nih hotel tuh bisa digunakan oleh karyawannya yang kerja di situ dengan diskon mungkin gitu kan, atau bisa juga dengan tunjangan yang lain dengan jadwal kerja yang sesuai standar, jadi tidak terlalu menekankan pada pekerjaan sehingga bisa mengurangi stres, atau bisa juga dengan tunjangan cuti kerja gitu agar bisa digunakan untuk quality time bersama keluarga. Nah, tapi kan dalam permasalahannya ini menuju ke poin 1 ada pengaruh pada kinerja gitu kan. Nah, apakah program yang menguntungkan keluarga ini meningkatkan produktivitas gitu? Pertanyaannya kan seperti itu. Namun sekarang begini, nah apabila program ini tidak mempunyai impact terhadap produktivitas, lalu kenapa banyak perusahaan yang membuat ruangan anak misalnya gitu, atau menerapkan cuti untuk keluarganya? Kenapa perusahaan melakukan hal itu? Kalau misalnya tunjangan untuk keluarga ini tidak mempengaruhi produktivitas, gitu. Tentu saja hal ini tidak dilakukan oleh perusahaan tanpa ada pengaruh gitu kan. Karena apabila karyawan merasa diperhatikan, tentu ia juga akan melakukan pekerjaan dengan senang dan semakin loyal terhadap perusahaan. Nah, dampaknya apa? Ya akan meningkatkan produktivitas tadi, hasil kinerjanya tentu akan lebih baik gitu dan akan berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan. Lalu poin yang kedua, ada tempat perawatan anak yang bersubsidi gitu. Nah, hal ini dapat disikapi oleh perusahaan ini sebagai keuntungan jika perusahaan mendirikan tempat perawatan anak ini. Kok bisa gitu kan? Yang pertama, tentu mendapatkan keuntungan uang. Nah, yang kedua, akan mendapatkan keuntungan non-finansial, yaitu berupa berkurangnya absen karyawan, misalnya yang biasanya para wanita yang punya tanggung jawab
anak-anak di rumah yang masih kecil gitu, sering absen kerja karena pengen menjaga anaknya, pengen menjaga buah hatinya gitu. Nah, karena adanya tempat perawatan anak di perusahaan itu, maka bisa mengurangi absen karyawan. Kemudian juga bisa meningkatkan semangat kerja, yang nantinya akan berdampak pada turnover karyawan yang rendah. Nah, namun di samping itu, perusahaan ini juga perlu merancang dengan baik dan berhati-hati. Misalnya, untuk langkah awal ini dalam membuat perencanaan ya, bisa dengan membuat kuesioner terlebih dahulu. Misalnya dengan menanyakan harga yang karyawan bersedia keluarkan untuk penitipan anak tuh berapa. Atau bisa juga kalau misalnya sudah bersedia untuk mengeluarkan harga sekian gitu kan. Nah, jika perusahaan ini memberikan perhatian lagi gitu dengan memberikan pertanyaan lagi, jika perusahaan membuat fasilitas itu dan mensubsidi sekian persen gitu kan, misalnya mensubsidi 30% gitu. Nah, bersedia bayarkah atau tidak? Nah, jadi dengan kuesioner dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ini menjadi pertimbangan untuk membuat tempat perawatan anak tadi gitu. Jadi karyawan juga terus dilibatkan dalam hal perencanaan ini karena itu kan juga untuk karyawan. Tentunya kita juga harus memperhatikan karyawannya juga gitu. Nah, tunjangan yang menguntungkan keluarga yang ketiga ini ada perawatan manula. Jadi tanggung jawab dalam mengurus orang tua atau kerabat gitu yang sudah manula juga tentu mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, lalu bagaimana perusahaan menanggapi hal itu? Kan pertanyaan seperti itu. Jadi untuk hal ini biasanya perusahaan diantisipasi dengan program konsultasi untuk menyarankan pemberian perawatan terbaik gitu untuk manula. Misalnya orang tuanya sakit ini, kemudian ada fasilitas untuk konsultasi dari perusahaan itu sendiri gitu. Jadi lebih tenang para karyawannya ketika mempunyai tanggung jawab untuk mengurusi orang tua yang sudah manula gitu kan. Jadi hal itu harus diperhatikan juga kepada perusahaan gitu ketika ingin memberikan tunjangan karyawan yang menguntungkan keluarga, karena hal itu sangat penting dan berdampak pada produktivitas dari kinerja karyawan. Saya Agung Setiabudi, NPM 1901010210 akan melanjutkan penjelasan mengenai tunjangan yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang pertama ada subsidi transportasi karyawan, di mana beberapa perusahaan menyediakan subsidi transportasi bagi karyawannya. Misalnya pada suatu bank itu mengadakan kontrak dengan sistem transit untuk memberikan transportasi gratis sepanjang tahun untuk karyawannya, di mana hal itu dilakukan untuk mempermudah karyawannya dalam melakukan sebuah pekerjaan. Kemudian yang kedua ada tunjangan makanan, di mana banyak perusahaan juga memberikan pelayanan makanan dalam berbagai bentuk, seperti mengizinkan karyawan membeli makan siang, makanan ringan, atau kopi dengan harga yang relatif murah. Di mana sebagian besar kegiatan penyedia makanan adalah non-profit dan beberapa perusahaan memberikan pelayanan makanan dengan harga yang sangat murah. Kemudian yang ketiga ada subsidi pendidikan, di mana subsidi pendidikan yang dimaksud di sini adalah yang paling populer yaitu pengembalian dana kuliah yang dilakukan atau yang diberikan kepada karyawan yang berusaha melanjutkan atau menyelesaikan pendidikan mereka, di mana subsidi
tersebut bisa berupa pengeluaran biaya kuliah dari awal sampai akhir yang besar biayanya tetap. Selain itu, juga perusahaan memberikan program kuliah di kantor yang para dosennya mengaksesnya sesuai dengan kesepakatan. Di mana program pendidikan dalam kantor tersebut meliputi pekerjaan perbaikan dalam baca tulis dasar dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilannya. Berhubungan mengenai program pengembalian biaya kuliah, survei membuktikan bahwa perusahaan membayar kuliah yang langsung berhubungan dengan pekerjaan karyawannya. Sebagian perusahaan juga mengembalikan biaya kuliah yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, seperti perancang web yang mengambil kuliah akuntansi, yang dapat diterapkan dalam bisnis perusahaan. Kemudian beberapa perusahaan juga membayarkan kuliah untuk meningkatkan diri, seperti pembelajaran bahasa asing, yang dimana itu tidak berhubungan dengan perusahaan atau pekerjaan karyawannya. Kemudian selanjutnya yaitu keuntungan tambahan bagi karyawan eksekutif, di mana keuntungan tambahan biasanya hanya diberikan untuk para karyawan eksekutif puncak, sehingga para karyawan harus mencapai puncak piramida perusahaan atau paling tidak dekat dengan puncak perusahaan, di mana perusahaan memiliki banyak cara untuk membuat kehidupan para eksekutif mereka yang bekerja keras itu menjadi menyenangkan atau bisa dikatakan mendapatkan kelebihan atau bonus gitu. Keuntungan tambahan meliputi pinjaman manajemen yang dimana biasanya membuat para senior mampu melaksanakan opsi saham mereka. Kemudian pinjaman gaji untuk melindungi para eksekutif jika mereka menjadi target akuisisi atau merger, konseling keuangan, tunjangan relokasi, pembelian rumah eksekutif, pembayaran pindahan, pembayaran cuti panjang dan pembayaran pesangon, penempatan di luar mobil perusahaan, sistem keamanan, pesawat terbang, pelayanan hukum atau bantuan pajak, rekening pengeluaran bebas, dan pendidikan anak, dan lain-lain sebagainya. Kemudian selanjutnya program tunjangan fleksibel. Rencana tunjangan fleksibel merupakan jenis rencana yang diinginkan dari perusahaan untuk para karyawannya. Apabila diberi kesempatan untuk memilih, karyawan biasanya lebih memilih fleksibilitas dalam merencana tunjangan mereka. Misalnya pada pasangan yang bekerja itu dapat mengambil keuntungan jam kerja yang fleksibel, memilih opsi perawatan kesehatan yang fleksibel, mengambil keuntungan beragam jenis paket, pilihan tunjangan dengan tipe-tipe fleksibel tersebut, dan lain sebagainya. Saya Atej Amiratul Aida akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu tentang pendekatan kafetaria. Rencana tunjangan fleksibel atau juga disebut dengan rencana tunjangan kafetaria adalah rencana di mana pengusaha memberikan setiap karyawan dengan anggaran dana tunjangan dan memberikan orang itu menghabiskan tunjangan yang dipilihnya, yaitu dengan dua batasan. Yang pertama adalah pengusaha harus dengan teliti membatasi biaya total untuk setiap paket tunjangan, dan yang kedua adalah setiap rencana tunjangan harus meliputi beberapa hal tertentu. Contoh dari tunjangan fleksibel adalah jaminan sosial, kompensasi pekerja, dan asuransi pengangguran. Komputer dan administrasi tunjangan. Komputer memang peran penting dalam administrasi tunjangan. Yang pertama, karena sistem berbasis PC memudahkan karyawan untuk secara intelektual memperbarui dan mengelola paket tunjangan mereka.
Dan yang kedua adalah sistem internet dan intranet membuat karyawan mampu untuk mendapatkan informasi medis tentang rumah sakit dan dokter untuk melakukan perencanaan keuangan interaktif dan pembuatan model investasi. Dan yang ketiga adalah perusahaan juga menggunakan sistem komputer untuk memberitahu karyawan tentang tunjangan mereka dan untuk menjawab pertanyaan rutin yang mungkin dibiarkan tidak ditanyakan. Penyusunan waktu kerja yang fleksibel. Waktu fleksibel adalah rencana saat hari kerja karyawan berada sekitar pertengahan hari, seperti jam 11 sampai jam 14. Para pekerja menentukan sendiri jam mulai dan waktu berhenti kerja mereka. Contohnya, mereka dapat memilih untuk mulai bekerja dari jam 7 sampai jam 15 atau jam 11 sampai jam 19. Pada praktiknya, sebagian besar perusahaan hanya memberikan sedikit kebebasan pada karyawan berkaitan dengan jam kerja mereka. Sebagian besar menerapkan jam kerja tradisional, yaitu dari jam 9 sampai jam 17. Memadatkan jam kerja mingguan. Jam kerja tidak konvensional atau pemadatan jam kerja berbeda-beda. Beberapa perusahaan memiliki 4 hari bekerja per minggu dengan jam kerja 10 jam per hari. Perusahaan lainnya menetapkan 2 hari kerja, 2 hari libur, 3 hari kerja, 2 hari libur, dan seterusnya. Efektivitas program waktu fleksibel jam kerja mingguan. Waktu kerja fleksibel memang memiliki dampak positif pada produktivitas karyawan, kepuasan kerja, kepuasan pada jadwal kerja, dan kehadiran karyawan. Dampak positif dari kehadiran karyawan lebih besar daripada dampak pada produktivitas. Pemadatan jam kerja mingguan berdampak positif pada kepuasan kerja dan kepuasan pada jadwal kerja. Kehadiran tidak meningkat dan produktivitas tidak terpengaruh secara positif. Program dengan tingkat fleksibilitas tinggi sesungguhnya kurang efektif dibandingkan dengan yang tidak terlalu fleksibel. Penyusunan kerja fleksibel lainnya. Yang pertama adalah pembagian suatu pekerjaan, yaitu memungkinkan 2 atau lebih karyawan untuk berbagi satu pekerjaan penuh waktu. Contohnya adalah 2 orang dapat berbagi 40 jam per minggu kerja dengan 1 orang kerja pagi dan lainnya bekerja pada sore hari. Pada perusahaan Gannett Newspaper dan Pepsico sudah menerapkan hal tersebut. Yang kedua adalah berbagi pekerjaan. Berbagi pekerjaan mengacu pada pengangguran sementara jam kerja sekelompok karyawan selama kondisi ekonomi yang memburuk sebagai jalan untuk mencegah pemecatan. Contohnya, pada suatu perusahaan, 400 karyawan semuanya setuju untuk bekerja dan dibayar untuk hanya 35 jam kerja per minggu untuk menghindari pemberhentian pada 30 orang karyawan. Dan yang ketiga adalah bekerja dari rumah. Karyawan bekerja dari rumah biasanya menggunakan komputer, telepon, dan internet untuk mentransmisi surat, data, dan penyelesaian pekerjaan kantor rumahnya. Contohnya adalah Western Hotel di Phoenix memanfaatkan penghuni Arizona Center for Women, penjaga dengan pengawasan minimum sebagai staf karyawan yang bertugas dari rumah dan dia memiliki pusat informasi di India. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.